semua dalam keadaan diberkati Tuhan, amin. Kita hari ini tidak bisa menampilkan multimedia kita karena mengalami masalah. Kabel HDMI-nya rusak ya. Kita berdoa supaya minggu depan semua dapat berjalan kembali dengan baik dan Tuhan cukupkan semua biaya karena kurang lebih biayanya 1 juta lebih ya dalam perbaikan pembelian kabel HDMI yang sudah rusak. Kita percaya karena ini untuk pekerjaan Tuhan, semua pasti Tuhan akan cukupkan. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nanti pemain musik jangan jauh-jauh. Ya. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana gereja mula-mula ya yang ada di dalam Alkitab. Kita menjadi pembelajaran sejarah dari gereja mula-mula untuk kita ambil pelajarannya. Kita melihat apa yang dikerjakan oleh gereja mula-mula sehingga untuk gereja yang masa kini, gereja yang kita hidupi sekarang, gereja yang ada saat ini bisa belajar dari semangat gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu diawali dari setelah kematian Yesus dan kemudian Yesus bangkit, naik ke surga, ada satu amanat agung yang Yesus beritahukan kepada para rasul, murid-murid, di mana Yesus menyampaikan bahwa pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan gereja mula-mula itu berawal dari kota Yerusalem, lalu berkembang dengan begitu pesat sampai ke Kaisaran Romawi. Dan sekarang kita akan melihat seperti apa pertumbuhan dari gereja mula-mula, semangat dari gereja mula-mula yang harus kita bawa dan menjadi kerinduan kami dari Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini untuk jemaat sekarang, gereja yang kita hidupi sekarang juga harus memiliki semangat gereja mula-mula. Amin. Dan mana bagian-bagian yang ternyata sudah punah, sudah tidak ada lagi, itu kembali akan kita kembalikan semangatnya. Kita akan recharge ulang, bahkan kita akan memulai kembali supaya apa? Supaya kemuliaan Tuhan akan dinyatakan di tempat ini. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Saya rindu kita boleh aktif di dalam pembacaan firman Tuhan. Jadi kalau yang tidak bawa Alkitab manual, mungkin bisa membuka dari handphonenya Alkitab online. Tapi saya mohon dengan kasih Kristus, jangan sampai terganggu dengan notifikasi lainnya. Haleluya. Jangan terganggu, jangan dibuka yang lain saudara. Hargai kekudusan hadirat Allah. Ini adalah pemberitaan firman Allah yang adalah Allah sendiri. Amin. Ketika kita serius dengan Tuhan, percaya Bapak Ibu, Tuhan juga serius dengan kita. Amin. Tapi kalau kita menduakan Tuhan, kita main-main dengan Tuhan, Tuhan juga berlaku belat-belit sama kita. Jadi kita harus benar-benar serius, benar-benar tulus dan menghormati kekudusan hadirat Allah. Supaya apa? Kehidupan kita semua juga diseriusin sama Tuhan. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan baca ayat per ayat. Kisah Para Rasul pasal 2. Kita akan baca di ayat 41 dan 42. Dengan judul perikop adalah cara hidup jemaat yang pertama. Saya kehilangan suara, tapi puji Tuhan, mujizat terjadi di ibadah satu tadi juga. Saya suaranya begitu bisa kencang keluar ya. Sungguh Tuhan Allah yang luar biasa, yang tidak mempermalukan hamba-hambanya. Haleluya. Mari kita baca ayat 41 dan 42. Cara hidup jemaat yang pertama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di ayat 41 dan 42 ini kita melihat bagaimana gereja mula-mula itu memiliki ciri bertekun di dalam pengajaran. Dan pada waktu itu yang mengajarkan adalah rasul-rasul. Maka di ayat 42 dikatakan bahwa mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kalau untuk saat ini tidak mungkin rasul-rasul lagi yang memberitakan firman di tengah-tengah persekutuan jemaat Tuhan. Tetapi pemberitaan firman diberitakan oleh hamba-hamba Allah yang memang Tuhan urapi dan Tuhan pakai untuk mengajarkan apa yang menjadi kebenaran firman Allah. Dan pada saat ini kami sebagai Bapak dan Ibu Gembala jemaat Tuhan itu punya visi misi bahwa kita memang jemaat pemenang harus kembali kepada pengajaran Kristus. Haleluya. Dengan resiko apapun. Karena pada waktu ini adalah masa penampian. Kita selalu mendengar hampir tiap minggu firman yang disampaikan itu begitu keras. Firman yang disampaikan itu benar-benar firman yang menegur, bahkan memisahkan sumsum dari tulang, kata firman Tuhan. Tetapi pada saat ini kita memang benar-benar sedang menguji segala sesuatu dengan firman Allah, dengan resiko apapun. Haleluya. Dengan resiko kehilangan jemaat. Kita sudah siap dengan hal itu. Yang penting firman yang disampaikan bahwa jemaat itu, firman Tuhan katakan jemaat mula-mula itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Haleluya. Firman pengajaran yang disampaikan selalu berdasar pada firman pengajaran Kristus. Di luar ini bukan firman Kristus. Dan kami tidak akan berani menyampaikan sesuatu yang bukan firman pengajaran. Haleluya. Sekalipun keras, sekali lagi, sekalipun keras. Karena banyak orang saat ini, gereja masa kini menginginkan firman yang enak di telinga. Mendambakan entertain. Ya, berapa kali kami katakan bahwa kalau untuk sekedar mengumpulkan orang banyak, itu gampang saudara. Tetapi saat ini kita mau kembali kepada semangat gereja mula-mula. Bahwa mereka dibangun bukan dengan entertain. Nanti kita lihat mereka memang entertain tapi dengan sesama mereka. Bahwa gereja harus dibangun di dalam pengajaran Kristus. Mereka berkumpul, mereka bersekutu dan mereka memecahkan roti dan berdoa. Di dalam perkumpulan dan persekutuan mereka itu, mereka bukan kumpul-kumpul untuk gosip saudara. Kalau untuk memecahkan roti kita masih adakan sampai sekarang, yaitu perjamuan asa yang kudus, perayaan Ekaristi, makan tubuh dan darah Yesus. Tetapi di sini tidak lupa di dalam persekutuan mereka berdoa. Haleluya. Mereka berdoa. Bukan cuma sekedar kumpul-kumpul. Bukan hanya sekedar bersekutu, tetapi kita melihat mereka mendengar firman dan mereka juga berdoa. Haleluya. Berdoa. Dan ayat yang ke-41 kita lihat orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira berapa Bapak Ibu jemaat Tuhan? Bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Haleluya. Tapi lihat di ayat yang ke-41 bukan yang mendengar firman pengajaran. Bukan hanya yang mendengar, tapi apa? Menerima. Makanya kata firman Tuhan banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Banyak yang dengar firman tetapi tidak semua menerima saudara. Dan itu proses nanti akan terjadi. Proses penampian, proses eliminasi juga akan terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Dengan segala konsekuensinya saudara.
Suka tidak suka, hal itu akan terjadi. Orang-orang yang hanya mendengar tapi tidak siap untuk menerima, itu nanti akan, tidak ada hubungannya dengan keluarnya Bapak Ibu Perdiri ya. Itu akan keluar karena tidak tahan dengan menerima firman Tuhan. Sekali lagi tidak ada hubungannya. Saya mohon maaf, jangan nanti dikaitkan dengan hal ini. Haleluya. Tapi maksud saya di sini bahwa kita pada akhirnya akan disaring, ditampi. Kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang frekuensinya sama. Apa frekuensinya? Bersama-sama dengan orang yang menerima firman pengajaran. Haleluya. Dan lihat, orang-orang yang menerima perkataan firman itu memberi diri, bukan dipaksa. Nanti minggu kelima, sehabis ibadah kedua, kita akan adakan baptisan air di tempat ini. Haleluya. Dan bagi yang mau dibaptis air, kami masih membuka kesempatan untuk mendaftar karena akan ada bimbingan. Jadi yang belum mendapat bimbingan, nanti sehabis ibadah kedua akan kita lakukan bimbingan baptisan air sebentar ya. Karena beberapa ada yang sudah kami bimbing juga untuk baptisan air. Dan mereka saya tanya di awal, selalu saya tanyakan dipaksa atau memang kemauan sendiri. Dan mereka rata-rata menjawab memang atas kemauan sendiri. Haleluya. Dan lihat itu karena apa? Menerima firman pengajaran. Lalu mereka memberi diri, mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oh haleluya. Saya percaya dan kita percaya itu juga akan terjadi di tengah-tengah pelayanan Tuhan di GPDI Pemenang. Amin. Jumlah kita pasti akan 3.000 jiwa. Kita akan mulai dari hal yang sederhana. Kita akan memulai dan membangun fondasi dari pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bangunan tinggi itu fondasinya harus kokoh. Dan biasanya bangunan pencakar langit itu bangun fondasinya jauh lebih lama dibandingkan untuk membangun bangunannya ke atas. Kenapa? Karena fondasi itu harus kokoh. Haleluya. Kita harus kokoh jemaat Tuhan. Ada persekutuan. Dan mereka menerima firman Kristus. Ada memecahkan roti dan berdoa. Itulah ciri dari jemaat mula-mula. Dan kita melihat selanjutnya di ayat yang ke-43. Mari kita baca bersama-sama. Ayat 43. 1, 2, 3. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan. Oh haleluya. Ayat yang ke-43. Ciri dari gereja mula-mula. Dan ini juga step berikutnya. Dan akan terjadi di tempat ini. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Gereja mula-mula itu banyak tanda-tanda dan mujizat. Haleluya. Karena apa? Mereka berkumpul, bersekutu, berdoa, memecahkan roti, mendengar firman, sehingga di tengah-tengah pelayanan itu banyak tanda-tanda mujizat. Yang percaya katakan amin. Dan itu juga sudah terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Ada banyak mujizat yang sudah dialami oleh jemaat Tuhan, oleh kehidupan kami, oleh kami sebagai gembala di tempat ini. Dan kita percaya jika kita melakukan ini dengan benar dan membangun fondasi dasar yang kokoh, akan lebih banyak lagi tanda dan mujizat yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Haleluya. Rasul-rasul dalam pengajaran mereka yang menyaksikan itu ketakutan. Mereka justru bingung. Mereka ketakutan karena apa? Mereka semua melihat banyak mujizat dan tanda. Kita akan terpesona dengan karya Tuhan. Kita akan terpesona dengan keajaiban yang Tuhan kerjakan. Kita akan terpesona dengan hal yang Tuhan kerjakan di tengah-tengah pelayanan Tuhan di tempat ini. Yang penting kita ikutin stepnya. Bahwa kita harus berkumpul karena memuji Tuhan. Amin.
ada persekutuan di dalamnya. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya, apa saudara? Tetap bersatu dan segala, coba baca Bapak Ibu, ayo sama-sama kita baca, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan Nah, orang-orang yang tadi sudah percaya itu, orang-orang yang tadi sudah percaya, mereka bersatu. Kita ada dengar pepatah kan? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Mereka ada persatuan, saudara. Mereka adalah orang-orang yang percaya. Gereja mula-mula, mereka adalah orang-orang yang menyadari bahwa mereka dibenarkan oleh darah Kristus. Tidak ada seorang pun dari antara mereka yang layak. Buktinya mereka memberi diri mereka dibaptis. Baptisan itu tanda dari pertobatan. Jadi stepnya, langkah berikutnya adalah percaya dan menerima keselamatan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bertobat tidak cukup hanya percaya. Segala hal yang tidak disukai oleh Tuhan kita harus tinggalkan. Itu pertobatan. Pertobatan itu kita berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat, yang tidak sesuai dengan firman Allah, untuk hidup menurut firman Allah. Dan berbaliknya 180 derajat, bukan 360 saudara. Kalau 360 berarti balik lagi dong. Jadi harus 180, dibelakangi dosanya. Nggak dilihat lagi, nggak dilakukan lagi. Percaya, bertobat, dibaptis. Dibaptis itu sebagai tanda bahwa kita mati bersama dengan kematian Kristus untuk kemudian dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Kristus. Sehingga kita sekarang adalah ciptaan yang baru. Sehingga kita tidak lagi ada di dalam dosa-dosa kita yang lama, tetapi kita sudah menjadi ciptaan yang baru. Kita sudah menjadi warga negara kerajaan sorga. Percaya, bertobat, dibaptis, baru diselamatkan. Haleluya. Baru terima keselamatan yang kekal, yaitu surga yang kekal. Itu menjadi milik umat-umatnya. Itu sebabnya bagi yang belum dibaptis, mari segera didaftarkan. Ini sudah ada 8 orang yang dibaptis, yang akan dibaptis nanti setelah ibadah kedua minggu kelima. Kami masih membuka kesempatan, walaupun nanti tidak barengan bimbingannya karena ada yang bekerja, gak apa-apa. Saya siap, kapanpun waktunya saya siap. Karena tidak ada pekerjaan sampingan lain, sudah memang full untuk pekerjaan Tuhan. Jadi kapanpun waktunya saya persiapkan diri. Mau 1 orang saja yang saya bimbing juga saya siap, saya bersedia. Haleluya. Dan tidak ada pembayaran apapun. Ya, jadi yang mau dibaptis jangan pikir nanti bayarnya berapa, tidak ada pembayaran apapun. Dan selama proses bimbingan juga tidak ada biaya apapun. Haleluya. Nah, selanjutnya kita baca, dan semua mereka tetap bersatu dan, nah ini, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan Nah ini mungkin yang sudah hampir punah ya. Sudah hampir punah. Jadi kalau sekarang masih adalah dalam persekutuan rayon, saya lihat rayon cukup cukup kompak. Di sini rayon per rayon sangat kompak. Misalnya rayon 1 yang mereka dengan tim rayon 1-nya itu sangat kompak dan solid. Rayon 2 juga saya lihat begitu. Kalau udah kumpul rayon memang benar-benar kayak saudara ya. Saudara di dalam Tuhan padahal. Kemudian rayon 4 begitu juga. Rayon 4 lagi saya lihat akhir-akhir ini makin kompaknya ya. Rayon 4 dan juga rayon 5 juga seperti itu. Semua kompak ketika bertemu dengan teman-teman sesama rayonnya. Karena itu lingkup yang paling kecil. Mereka pasti menguasai sesama rayon, setidaknya mereka pasti menguasai satu dengan yang lain. Marga apa suaminya, boru apa istrinya, berapa anaknya, apa pekerjaannya, benar ya? Karena itu lingkup keluarga yang kecil. Cuma ada kelemahannya rayon-rayon ini Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ya, jadinya memang tidak ada yang tidak saling mengenal. Benar ya? Jadi kemarin salah satu contoh sederhana, koordinator penerima tamu menyusun penerima tamu. Jadi ada satu anggota penerima tamu dari rayon 4 nanya, siapa aja teman saya.
Lalu disebut nama-namanya. Terus dilihat, ibu ini yang mana? Nah yang nanya ini rayon 4. Kok jadi kebablasan? Ya rayon 4 ya. Terus nanya ibu ini yang mana? Terus koordinator bilang, oh ibu tuh rayon 1, yang mana ya orangnya? Nah jadi memang kelemahannya jadi tidak saling mengenal. Itu sebabnya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, apalagi sekarang ibadah kita juga tetap 2 kali walaupun ibadah yang pertama. Justru di saat-saat seperti inilah, kalau misalnya wajahnya sudah sering-sering kita lihat, gak ada salahnya kok kita saling bertanya. Haleluya. Seperti itulah jemaat mula-mula. Bayangkan milik kepunyaan bersama. Bisa gak kita di masa yang sekarang? Tapi jangan juga, kita juga harus punya etika. Walaupun firman Tuhan di sini katakan bahwa milik mereka adalah milik kepunyaan bersama, kita harus punya etika. Hal yang paling sederhana, kalau bukan barang kita saudara, bukan milik kita, jangan diambil. Amin. Walaupun itu kita lihat di tempat umum. Contoh sederhana aja, misalnya tisu. Kalau memang di mimbar ini silakan, karena ini peruntukannya untuk bersama gitu ya. Jadi misal Rika butuh tisu. Lalu tisu itu ada di jajarannya bangku Opung Vanessa. Ya. Logikanya tisu itu pasti ada pemiliknya, benar? Jangan karena dibilang milik bersama gak ada etika lagi. Main serobot aja, main ambil aja, alat tisu aja kok. Padahal orangnya masih ada di samping. Permisi. Haleluya. Itu etikanya. Hal yang paling sederhana. Gereja ini milik bersama. Jangan berpikir bahwa oh ini kan milik keluarga Lubis. Enggak saudara. Ini milik kita bersama. Kepunyaan kita bersama. Kita menjaga, sama-sama merawatnya. Kalau Bapak Ibu jemaat Tuhan ada keinginan untuk membuat keindahan di gereja ini, silakan didiskusikan dulu terlebih dahulu kepada kami. Kenapa? Karena nanti semua kalau pengen buat indah penuh lampion nanti ini ya. Ada yang mau sumbang lampion, ada yang mau sumbang pohon Natal nanti padahal belum Natal. Ya enggak juga, didiskusikan. Kalau misalnya ada keinginan mau buat taman bermain di ruang sekolah minggu, silakan saudara. Apapun, jangan cuma ngomel. Ini kok kursinya berdebu ya? Rayon berapa semalam yang kerja? Ya kalau misalnya berdebu, boleh dilap aja sendiri. Gak usah dicari-cari tahu siapa yang kerjain. Kalau misalnya ada yang kotor, ayo ini milik kita bersama kok. Haleluya. Kalau ada misalnya yang lihat kok cover chairnya agak ada noda, apa namanya itu? Sarung kursi. Ya, sarung kursinya ada noda. Kalau memang ada niat, misalnya, Tan, saya bawa 1 ya, ini saya lihat kotor, tapi jangan lupa kembalikan. Saya cuci ya 1, misalnya, tapi nanti jangan lupa kembalikan lagi. Ya, saya cuci ya Tan 1, silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada yang lihat Tan, horden sudah mulai berdebu, boleh nggak saya bawa? Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan. Pemain musik bertanggung jawab dengan musik yang dipegang, jangan berdebu dong. Ya, jadi siap main, coba dilap ya, karena ini milik bersama. Haleluya. Kita semua di sini jemaat Tuhan harus merasa bahwa gereja ini, tempat ini adalah milik kepunyaan bersama. Amin. Jadi tidak ada yang merasa, saya takutlah mau bikin ini, mau bikin itu. Enggak saudara. Selama itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, pasti kita akan sama-sama bersukacita dengan apapun pemberian Bapak Ibu jemaat Tuhan. Amin. Hal yang sekecil apapun. Bapak Ibu nanti lihat misalnya kotak diakonnya persepuluhan itu berdebu. Ayo ambil tisu atau kain lap. Gak mesti dilihat orang dilap. Misalnya sofa yang di belakang, apapun Bapak Ibu jemaat Tuhan. Ada kerinduan misalnya, oh kayaknya kipasnya udah rusak. Udah berdebu. Boleh, apapun. Karena apa? Milik mereka adalah milik kepunyaan bersama. Amin. Haleluya. Apapun yang kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan, itu adalah semangat gereja mula-mula. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-45, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tolong Bapak Ibu baca semua, soalnya suara saya sudah mulai lagi nih. Ayat 45, 1, 2, 3. Nah,
Di sini kita melihat dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini mungkin? Mungkin. Belum sampai ke tahap ini imannya. Tadi pagi saya sudah saksikan. Sebenarnya kami sangat menutupi hal ini. Tapi tadi pagi padahal saya belum izin juga sama Bapak Gembala. Tak kenapa Roh Kudus memang benar-benar menyuruh saya untuk memberitahukannya. Padahal saya sendiri yang bilang dulu, ini gak boleh ada yang tahu. Tapi kalau memang Roh Kudus yang gerakkan, memang harus dikasih tahu. Haleluya. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, seperti yang Bapak Ibu Jemaat Tuhan tahu, kita sama-sama tahu, di Januari 2024 lalu Bapak Gembala dilantik yang ada sekarang menjadi gembala di tempat ini. Dalam posisi kami memang masih punya pekerjaan sebelumnya. Tapi kami komitmen untuk full timer. Dan mobil yang biasa kami pakai, yang putih ya, itu baru kami beli 2 tahun. Jadi masih kondisi baru. Dan tidak kredit saudara. Itu cash. Karena sempat saya dengar, oh mobil Bapak Gembala dijual karena gak bisa bayar cicilan kreditnya. Enggak, Tuhan saksinya. Kami beli itu cash. Dan karena tahu, ketika kami mengambil keputusan untuk menjadi gembala di tempat ini, berarti penghasilan itu benar-benar ya dari yang ada menjadi sekian. Hampir tidak ada mungkin, apalagi anak kami masih kuliah dan jauh di Surabaya. Dan mobil itu atas nama saya. Tapi ketika Bapak Gembala waktu itu katakan, kita jual ya, supaya kita buat untuk pekerjaan Tuhan. Dan juga ada sisanya untuk kami punya modal lah untuk hidup. Karena sudah hidup 100% dari pelayanan. Sebenarnya kami tidak mau memberitahukannya saudara. Karena apa yang dibuat tangan kanan, tangan kiri tidak perlu tahu. Tapi hari ini saya takut karena Roh Kudus yang menyuruh untuk memberitahukannya. Tidak untuk pamer, tidak untuk apapun. Tetapi kami berani mengatakan ini saudara. Dan apa yang terjadi? Mobil yang kami pakai memang mobil dari warisan almarhum Bapak Gembala setelah kami jual itu. Bapak Gembala yang lama. Dan Bapak Ibu lihat ada orang, ada anak Tuhan yang justru memberikan lagi mobil kepada kami untuk kami pakai. Untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu berkat Tuhan saudara. Dan saya berani mengatakan ini karena kami sudah melakukannya. Dan satu saat saya percaya di tempat ini akan ada juga orang yang berani menjual harta miliknya. Pada waktu Bapak Gembala meminta mobil itu untuk dijual, padahal itu atas nama saya. Dan itu dari hasil usaha yang kami lakukan selama ini. Dan itu belinya cash, tidak kredit saudara. Jadi salah. Kalau ada yang mengatakan kami jual itu karena gak sanggup bayar kreditnya, enggak. Kami gak kredit, dulu masih punya kemampuan untuk beli ini dan itu. Tapi karena berharganya pekerjaan Tuhan, kami menjual harta milik kami. Itu kami persembahkan untuk pekerjaan Tuhan di GPDI Pemenang. Haleluya. Tidak untuk kebanggaan saudara. Tapi hari ini, biarlah ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan akan ada satu waktu nanti. Jemaat Tuhan di tempat ini juga karena Tuhan sanggup menjual harta miliknya. Untuk apa? Untuk dibagi-bagikan. Menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Kita harus memberi, tapi jangan pemberian kita itu sia-sia saudara. Harus ada tempatnya. Dan ketika memberi itu memang sesuai, istilahnya sesuai tupoksinya. Memang ada peruntukannya dan dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan setiap pemberian kita tidak boleh untuk kesombongan. Yang percaya katakan amin. Ketika kita memberi, biarlah hanya Tuhan yang tahu. Tapi pada hari ini saya beritakan ini sama sekali bukan untuk pamer. Bayangkan sudah 1 tahun 6 bulan kami lakukan itu saudara.
Padahal saya yang bilang gak boleh ada yang tahu. Cuma pada hari ini saya taat dengan apa yang Roh Kudus katakan. Karena kami hamba Tuhan sudah terlebih dahulu melakukannya buat pekerjaan Tuhan. Haleluya, haleluya. Sehingga jemaat Tuhan di tempat ini saya juga percaya tidak akan takut kehilangan harta miliknya. Kalau memang Tuhan minta, saya sedikit pun gak ada. Aduh sayangnya, enggak saudara, benar. Karena apa? Benar-benar Roh Kudus yang minta, Tuhan yang minta. Saya gak ada, aduh sayangnya ya ampun. Nanti gak ada mobil lagi. Enggak saudara, sama sekali gak ada. Lempeng saya ngasihnya. Lempeng, karena saya tahu peruntukannya ya. Saya tahu memang untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya tahu memang ini dipakai untuk renovasi dan sebagainya. Saya persembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaannya. Dan lihat bagaimana Tuhan memberkati kehidupan hambanya. Haleluya, haleluya. Kemudian di ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-46, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Haleluya. Jemaat mula-mula itu bertekun, bersehati, berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bertekun dengan firman pengajaran, berdoa tiap-tiap hari di dalam bait Allah. Makanya kita setiap hari ada ibadah-ibadah di tempat ini, kecuali hari Senin kita memang sengaja kosongkan, ada sabatnya, ada hari perhentian. Karena hari Senin itu juga kami pergunakan untuk besuk jemaat Tuhan, baik yang sakit jasmani, sakit rohani, yang sudah lama tidak ibadah, itu kami lakukan di hari Senin. Tetapi dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, itu semua full untuk pelayanan. Haleluya. Dan itu yang dikerjakan jemaat mula-mula saudara. Mereka ada semangat untuk bersekutu. Mereka ada semangat untuk mendengar firman. Mereka ada semangat untuk berdoa. Mereka ada semangat untuk menyembah Tuhan. Sehingga tadi kita lihat tanda dan mujizat juga Tuhan luaskan terjadi di dalam pelayanan mereka. Haleluya. Tiap hari saudara. Dan di dalam persekutuan mereka itu, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati. Haleluya. Ada makan bersama. Di rayon itu dilakukan. Ya, makanannya nggak mewah-mewah, sederhana, tapi ada sukacita di dalamnya. Harus gembira, saudara. Haleluya. Di dalam persekutuan itu ada kegembiraan, ada sukacita. Gak boleh ada yang ngedumel, gak boleh ada yang menyakiti satu sama lain. Ingat, milik kepunyaan mereka dikatakan milik kepunyaan bersama. Haleluya. Itu sebabnya harus ada sukacita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Di dalam persekutuan, di dalam setiap ibadah-ibadah kita. Baik ibadah wadah, ketika berkumpul, ketika bersekutu, ada sukacita di sana. Ada fellowship, ada kebersamaan yang tercipta. Tidak ada menyakiti satu dengan yang lain. Amin. Tidak ada. Dan tidak ada kemunafikan di dalamnya. Tulus, nanti kita lihat tulus hatinya. Bertekun dengan sehati berkumpul. Memecah roti, makan bersama. Ya, mereka memecah roti di rumah masing-masing dan dengan gembira dan dengan tulus hati. Gembira bukan hanya sekedar gembira, tapi ada ketulusan di dalamnya. Amin. Di sini tidak ada yang bermuka dua. Haleluya. Tahu muka dua saudara? Di depan manis. Oh ya, wih cantik ya. Wah, hari ini seger ya. Wih, sukalah bajunya. Tapi di belakang itu langsung baju baru terus. Ya Allah, di sini nggak ada. Haleluya. Di sini beribadah gembira dan tulus hati. Amin. Nggak ada bahas-bahas yang negatif, nggak ada. Jemaat Tuhan di tempat ini harus dipulihkan. Jemaat Tuhan di tempat ini harus gembira dan tulus hatinya. Amin.
Tidak ada nusuk dari belakang, enggak. Kita mau itu semua diputuskan dalam nama Yesus. Gak ada di sini yang suka lagi gosip dan menjelekkan. Semua di sini punya semangat ketika ketemu, yuk bersaksi. Kesaksian kemenangan. Dan kalau ada yang bersaksi kemenangan, kita support. Dengan pujian juga. Kalau lain ditolong, saya juga. Tuhan, kalau dia punya kesaksian kemenangan yang hebat seperti itu, aku juga mau Tuhan. Semangat yang seperti itu saudara. Bukan semangat melemahkan. Jangan. Kalau ada yang baru, orang baru pertama kali datang di tempat ini, ingat gereja itu adalah tempat orang berdosa datang. Amin. Tempat orang berdosa datang. Jadi gereja bukan tempat orang suci saudara. Salah total. Jadi kalau mau datang di sini pembunuh, mantan pembunuh ya, atau apa, penjinah yang saudara tahu dia suka kawin cerai, atau tukang suka selingkuh dan sebagainya, dia mau datang ke gereja, diterima saudara. Jangan langsung diledek. Atau orang yang datang dengan pakaian yang tidak baik, mungkin karena cuman itu bajunya bau, ya silakan datang. Kalau memang karena dia mau memuji Tuhan, gereja terbuka untuk orang berdosa manapun. Haleluya. Jangan dihakimi saudara. Jangan. Karena kita juga semua orang yang berdosa awalnya. Haleluya. Karena kita tadinya adalah orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Dibenarkan oleh darah Yesus. Selanjutnya di ayat yang gembira dan tulus hati. Ayat yang ke-47. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekali lagi coba dibaca dengan kuat. 1, 2, 3. Sambil haleluya. Ciri gereja mula-mula itu adalah dalam persekutuan mereka. Mereka punya semangat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya. Ketika bertepuk tangan, mereka bertepuk tangan dengan kuat dan sukacita. Ketika harus mengangkat tangan, mereka tidak ragu untuk mengangkat tangan dengan sukacita. Ketika harus melompat, mereka tidak ragu untuk melompat buat Tuhan. Ketika harus berlutut, mereka tidak ragu untuk berlutut bagi Tuhan. Haleluya. Karena mereka tahu bahwa itu adalah sumber sukacita mereka. Haleluya. Mereka tidak malu. Itu sebabnya di tempat ini Bapak Ibu jemaat Tuhan, ketika pujian penyembahan dinaikkan kepada Tuhan, gak usah pikirkan nanti diledekin, gak usah pikirkan itu saudara. Karena apa? Kita yang punya hubungan dengan Tuhan. Amin. Ketika memang lagunya kita gak kuasai kayak hari ini ya, minimal ikuti setiap kata-kata pujian yang kita dengar. Karena itu berisi pujian kepada Tuhan. Ingat, di atas setiap pujian dan sembahan umatnya, Allah kita bertahta. Amin. Itu sebabnya lakukan pujian dengan benar. Ketika memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan benar. Ketika harus bertepuk tangan, kenapa rupanya? Bersemangatlah saudara. Jangan uring-uringan. Jangan gak ada daya. Rugi saudara. Padahal Tuhan bertahta loh. Bertahta. Kalaupun kita gak kuasai pujiannya, ya minimal kita pelajari. Atau kita dengar pujiannya, ikuti iramanya. Karena untuk Tuhan kita bergoyang, kita menari untuk Tuhan. Lah kalau di pesta kita bisa nari sampai heboh gitu ya. Masa untuk Tuhan gak bisa saudara? Mau dipulihkan pujian penyembahan kita, amin? Amin. Dan jangan diketawain, jangan diledakin. Kalau ada teman kita yang bersemangat, bersukacita. Saya kalau udah pujian penyembahan gak peduli sih. Mau orang bilang apa? Karena yang saya layani dan yang saya hadapi adalah Allah yang memang layak untuk saya puji dan saya sembah. Itu juga yang harus terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Haleluya. Kita harus kembalikan semangat gereja mula-mula itu ketika memuji dan menyembah Tuhan. Karena ada berkat yang luar biasa. Mereka memuji Allah dan mereka coba baca Alkitabnya saudara. Dia apa? Disukai semua orang. Amin. Hidup mereka berdampak. Masalahnya sekarang beda saudara. Kita baik-baik, kita lakukan firman dengan benar, justru gak disukai orang.
Benar nggak? Justru makin banyak tantangannya. Itu bukan yang dimaksud di sini, saudara. Kalaupun kita udah berbuat sebaik-baiknya, tetap ada orang yang gak suka sama kita. Itu wajar, saudara. Ingat, tugas kita bukan untuk menyenangkan semua orang. Amin. Amin. Capek, saudara. Jangan pernah ada tersirat atau punya tujuan di dalam hidup Bapak Ibu jemaat Tuhan. Saya punya tujuan untuk menyenangkan semua orang. Gak bisa, saudara. Gak bisa. Kita gak bisa menyenangkan semua orang. Karena tugas kita bukan untuk menyenangkan semua orang. Tugas kita adalah untuk menyenangkan Bapa di surga. Haleluya. Kita gak punya kepentingan harus menyenangkan semua orang. Karena semua orang dengan masing-masing tujuannya. Penilaian saudara terhadap saya subjektif. Tidak akan sama. Mungkin Opung Julian menilai saya berbeda dengan Ibu Situmorang menilai saya. Mungkin Jeffrey menilai saya berbeda dengan ketika Dasko menilai saya. Jadi penilaian kepada seseorang dari tiap-tiap orang itu gak sama. Sehingga jangan pernah Bapak Ibu jemaat Tuhan mempunyai pemikiran untuk menyenangkan semua orang. Tetapi lihat dari hidup mereka, pada akhirnya mereka disukai oleh semua orang. Haleluya. Kita disukai di Pumuan. Jangan kita dikenal karena dulu ya. Dan itu memang harus kita buang dari tengah-tengah jemaat ini. Dulu saya juga dengar ada yang berkata ya, ada jiwa-jiwa baru yang akhirnya tidak lagi beribadah di sini. Ketika ada orang luar, padahal orang luar, kalian sekarang ibadah di mana? Di GPDI Perjuangan. Lu perjuangannya. Wih, kok mau ibadah di situ katanya. Emang kenapa? Aduh, jangan, nggak tahan kau nanti ibadah di situ. Kenapa? Tukang gosip semua. Lah kan, satu yang berbuat, yang kena semua toh. Bener nggak sih? Nggak tahan kau, nggak kuat di situ nanti. Mulut omak-omaknya. Nah, yang berbuat paling cuma 2 kali ya. Akhirnya jiwa baru ini beneran gak datang lagi, saudara. Image GPDI Perjuangan itu dulu pernah ada. Tapi hari ini kita mau semua jemaat GPDI pemenang disukai oleh semua orang. Haleluya. Karena apa? Kita ikuti urutannya. Percayakan kepada kami, Bapak dan Ibu Gembala saudara, untuk keadaan dipulihkan. Kalau hidup dari dasar firman pengajaran, ada persekutuan yang selalu diisi dengan gembira, dengan tulus hati, dengan sukacita, ada doa di dalamnya, ada memuji Allah di dalamnya. Nanti kita akan lihat tanda dan mujizat di tempat ini, sehingga jemaat Tuhan ini pun punya kesaksian pribadi yang dapat memberkati banyak orang. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sehingga setiap orang di tempat ini, jemaat di tempat ini selalu punya semangat yang menggebu-gebu untuk bersaksi. Karena apa? Tiap-tiap orang punya kesaksian dan mujizat yang luar biasa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Amin. Lalu bersemangat mengajak orang untuk datang kepada Kristus. Karena hidup kita juga benar. Hidup kita juga harus benar. Harus menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang bisa dibaca oleh semua orang. Dan mereka disukai oleh semua orang. Dan diakhiri dengan ini, tiap-tiap hari. Yuk kita baca bersama-sama. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang haleluya. Di awal tadi dikatakan bahwa mereka menerima firman pengajaran, dan hari itu ada 3.000 orang yang memberi diri mereka dibaptis. Dan diakhiri juga di ayat yang terakhir, ketika mereka memang berdasarkan apa yang sudah dipelajari. Jemaat mula-mula itu bersekutu berdasarkan firman Kristus, berkumpul memecahkan roti, berkumpul makan bersama, berkumpul memuji Allah, berkumpul berdoa. Ada tanda-tanda dan mujizat. Mereka
milik bersama, memiliki milik kepunyaan bersama. Dan pada akhirnya tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oh haleluya. Jiwa membawa jiwa. Ketika kita sudah bersuka cita, bergembira karena diselamatkan oleh Kristus, maka kita juga menjadi orang yang mau bersaksi bagi orang lain. Amin. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Dan kita percaya jika kita mengikuti apa yang sudah disampaikan dalam firman ini, akan ada pemulihan di tempat ini. Kami sangat merindukan terutama juga keadaan ekonomi jemaat Tuhan yang ada di GPDI Pemenang. Saya percaya, kami percaya akan ada pemulihan secara ekonomi di tempat ini. Amin. Haleluya. Bukan menjadi peminjam-minjam, bukan menjadi peminta-minta, tetapi Tuhan akan buka jalan, justru akan diberkati dan memberikan pinjaman, kata firman Tuhan. Haleluya. Itu akan kita alami. Mari kita ikuti prosesnya Tuhan dengan benar. Dan izinkan kami sebagai pemimpin rohani saudara di tempat ini, percayakan kami untuk dapat memimpin iman Bapak Ibu saudara semua. Dari hal yang paling kecil sekalipun, sampai akhirnya nanti bertumbuh dan menghasilkan buah. Haleluya. Sekali lagi tidak ada yang sempurna. Kita semua sama-sama berproses. Kita semua sedang sama-sama belajar. Dan kami juga tetap belajar saudara. Belajar untuk mendengar suara Tuhan. Belajar untuk mendengar pewahyuan apalagi yang Tuhan mau singkapkan di tempat ini. Karena kami mau supaya jemaat Tuhan di tempat ini seperti firman Tuhan katakan tadi. Kita imani akan capai 3.000 jiwa. Tapi 3.000 tidak akan ada kalau tidak ada 10. Benar ya? 3.000 tidak akan ada kalau tidak ada 50. 3.000 tidak akan ada kalau tidak ada 150. 3.000 tidak akan ada kalau tidak ada 200. Biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan di tempat ini. Dan masing-masing kita mau kembali memiliki semangat gereja mula-mula itu. Haleluya. Haleluya. Mari pemain musik datang ke depan. Saya mau jemaat Tuhan semua kita bangkit berdiri. Kita akan tes dengan memuji Allah ini. Masih gak punya semangat walaupun sudah jam segini. Ayo kita akan melihat bagaimana kita merespon pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan. Biar gak ngantuk. Ayo mari kita memuji Tuhan. Hari ini kurasa bahagia. Ayo kita menyanyi dengan semangat dan sukacita saudara. Semua bersukacita, gak ada yang malu-malu karena pujian ini memang kita tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama dengan saudara seiman.
kemuliaan Raja, kasih Kau kenyangkan. Sekali lagi, dalam Yesus kita bersama. Amin. Dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersama. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Kemuliaanmu lebih dari hidup. Kemuliaanmu lebih dari hidup.